Saya ingin membagikan kepada saudara tentang iman, kebalikan, keadaan. Nah, kita semua akan mudah kalau iman kita itu selaras dengan keadaan kita. Yang kita imani langsung terjadi. Yang kita percayai langsung ada jawaban doa, langsung janji Tuhan tergenapi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika apa yang kita percayai dari firman Tuhan, apa yang kita yakini dari janji Tuhan, dari rema Tuhan untuk hidup kita, itu kebalikannya dari apa yang kita alami secara realita jasmani di dalam kehidupan kita. Pada saat itu, di momen kayak gitu, iman kita tetap kokoh atau iman kita terus kemudian menjadi lunak, iman kita menjadi turun, iman kita jadi ambles. Yang mana? Nah, saya berdoa melalui sharing firman Tuhan hari ini, Tuhan membukakan pengertian kita sehingga iman kita bisa tetap kokoh, bahkan tambah kuat di dalam kondisi apapun, sekalipun itu sama sekali berkebalikan dengan realita yang sedang kita alami. Mari kita baca Roma 4 ayat 18 sampai ayat 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sampai itu dulu pembacaan kita. Ya, jadi imannya Abraham itu iman yang tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena secara manusia dia dan Sarah itu sudah sangat tua, sudah gak mungkin lagi punya anak, tidak subur lagi. Tapi hebatnya begini, sekalipun tidak ada dasar berharap, Abraham tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar percaya, Abraham tetap percaya. Tahukah saudara, itu iman yang sejati. Banyak orang Kristen berimannya kalau masih ada kemungkinan bahwa itu bakal terjadi. Kalau ada tanda-tanda yang bagus ya, tanda-tanda yang positif bahwa kesembuhan akan terjadi, bahwa bisnis kita akan sukses, bahwa pelayanan kita akan maju, bahwa mujizat akan terjadi. Kalau ada tanda-tandanya, wow, kita beriman, we feel good, kita ngerasa mantap ya, kita ngerasa ini pasti terjadi mujizat. Nah, yang seperti itu seringkali akan mengalami sebaliknya. Ketika semua tanda-tanda positif itu hilang, maka rontok sudah imannya. Habis sudah. Ketika tanda-tanda yang baik kemungkinan bahwa itu bakal terjadi, terus kemudian kayaknya hilang, disapu habis, imannya ikut rontok. Tapi tidak dengan Abraham. Walaupun semua kemungkinan, semua tanda-tanda positif sudah disapu habis, nah kita mencatat, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham percaya. Saya berdoa iman seperti itu yang akan Anda punya. Sekalipun secara medis gak mungkin sembuh, tapi Anda tetap percaya bahwa oleh bilur Kristus kita sembuh, kita sehat. Kita sembuh, kita sehat itu adalah iman kita, tidak peduli keadaannya seperti apapun, kita percaya. Ya. Jadi sama halnya dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, dia akan jadi berkat sehingga melalui dia dan keturunannya semua kaum di muka bumi akan terima berkat. Itu janji Abraham juga tersedia buat saudara dan saya yang percaya. Ya, coba Anda renungkan betapa besarnya janji ini. Kita
bakal diberkati, kita bakal jadi berkat, dan melalui hidup kita, semua kaum di muka bumi akan terima berkat. Kalau sampai semua kaum di muka bumi akan terima berkat, artinya yang Tuhan janjikan diberkatinya besar apa kecil? Jadi berkatnya besar apa kecil? Nggak mungkin kecil ya, pasti besar. Jadi ketika janji Tuhan tersedia buat kita seperti itu, tetapi pengalaman kita, realita jasmani yang kita alami, kita diberkatinya kecil. Bahkan mungkin sebagian dari saudara mengalami banyak struggle secara finansial, bergumul di dalam keuangan, dan Anda punya banyak keterbatasan dan bahkan mungkin serba kekurangan. Pertanyaannya, apakah iman saudara jadi rontok atau iman saudara tetap kokoh? Jadi ini yang saya sebut dengan iman kebalikan keadaan. Keadaan kayaknya sudah nggak mungkin lah. Tapi Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada dasar berharap. Abraham tetap percaya sekalipun tidak ada dasar percaya. Doa saya, Anda tetap percaya. Nggak peduli sekarang situasi saudara seperti apa, imanmu tidak lemas. Anda tetap kokoh dan mantap. Apa yang engkau kerjakan oleh tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan diberkati besar, engkau akan jadi berkat besar, sehingga melalui hidupmu banyak orang akan terima berkat, anugerah, dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Oke, itu iman. Itu iman yang sejati. Itu iman yang dimiliki oleh Abraham, dan sebagai keturunan Abraham, saya berdoa iman yang sama bangkit dalam hidup saudara. Kita lanjutkan pembacaan kita, ayatnya yang ke-19, ini menarik sekali. Imannya tidak menjadi lemah. Perhatikan ini. Imannya tidak menjadi lemah. Dari kuat, dia tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Coba Anda renungkan, mereka itu beriman bakal punya anak. Ya. Terus kemudian beriman, sekian lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tidak juga tergenapi. Sampai akhirnya umur mereka itu 100 tahun dan rahim Sarah tertutup. Abraham pun tidak subur lagi. Tubuhnya sudah sangat lemah. Tadinya masih muda, tubuhnya bugar sekali, kuat sekali. Tapi seiring dengan usia, tubuhnya secara jasmani semakin lemah. Hebatnya gini, ini iman ya saudaraku ya. Walaupun tubuhnya semakin lemah, imannya tidak turut lemah. That is faith. Itu iman. Itu iman yang sejati. Iman yang sejati itu ketika keuanganmu semakin lemah, imanmu tidak semakin lemah. Ketika pekerjaanmu tambah ambles, imanmu tidak ikut ambles. Ketika kesehatanmu menurun, imanmu tidak menjadi turun. Ketika yang engkau percayai, yang engkau perjuangkan, seolah-olah semakin habis, tetapi imanmu tidak menjadi lemah. Banyak orang Kristen, pertama terima janji Tuhan, dapat rema, luar biasa, imannya kuat, imannya berkobar. Tapi seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun belum tergenapi, bahkan keadaan kita malah tambah turun. Imannya ikut turun. Coba cek. Sekarang saudara yang sedang menghadapi pergumulan di dalam keuangan, dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan. Pertanyaannya, imanmu ikut turun, imanmu ikut lemah, imanmu ikut rontok, imanmu ikut kandas, atau imanmu tetap kokoh? Abraham, ini iman yang sejati. Tubuhnya tambah lemah, imannya tidak ikut lemah. Saya berdoa mulai hari ini, imanmu tidak ikut lemah. Oke, sukacitamu tidak ikut lemah. Ucapan syukurmu tidak ikut lemah. Pengharapanmu tidak ikut lemah. Kasihmu kepada Tuhan tidak ikut lemah. Sekalipun
secara jasmani, situasi kondisimu menjadi semakin lemah. Tapi imanmu tidak ikut lemah. Lihat, seperti apa imannya Abraham, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah itu ya, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, perhatikan, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Hebat ini. Coba Anda perhatikan. Secara tubuh, ia semakin lemah. Tapi imannya tidak ikut lemah. Nggak ikut turun gini nih. Grafiknya beda. Ditulis di sana, malah ia diperkuat dalam imannya. Coba Anda renungkan. Jadi, di saat semua grafiknya secara jasmani turun, tapi grafik imannya Abraham naik. Itu iman yang sejati. Jadi di saat kondisi kesehatanmu semakin turun, di saat keuanganmu semakin turun, pekerjaanmu semakin turun, secara keluarga, secara pernikahan kayaknya semakin turun, tetapi imanmu semakin kuat. Bukan cuma tidak ikut turun dan sama, tapi imannya Abraham semakin kuat. Doa saya, imanmu semakin kokoh, rohmu semakin berkobar, pengharapanmu semakin besar, semakin mantap di dalam Tuhan. Walaupun secara jasmani situasimu tambah turun, tapi imanmu tambah naik. Ini penting sekali. Coba saudara renungkan ya, Abraham itu. Waktu dia tubuhnya semakin lemah, rahim Sarah istrinya tertutup, dia sudah nggak subur, nggak mungkin punya anak. Dia tetap memanggil Sarah, Sarah, ibu bangsa-bangsa. Dan Sarah tetap memanggil Abraham, Abraham, bapak banyak bangsa. Coba Anda renungkan. Mereka tetap deklarasi profetik, mereka tetap ngomongnya mantep, walaupun situasinya kayak nggak ada harapan. Nggak gampang loh. Coba saudara renungkan, saya ini seorang pengkhotbah. Ya, kalau yang saya khotbahkan, wah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat pasti terjadi. Terus kemudian mujizat terjadi dalam hidup saya, ya ngomongnya mantep, ngomongnya kokoh. Tapi kalau saya sudah mengkhotbahkan mujizat pasti terjadi. Dan mujizat nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Bahwa bahkan tanda-tanda mujizat bakal terjadi sudah hilang semuanya yang lain. Untuk tetap ngomong mantap, berkata dengan kokoh, khotbah dengan powerful, bahwa mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Itu kalau kita nggak ngerti yang namanya hidup dalam iman, maka khotbah kita jadi gamang. Perkataan saya jadi bimbang, jadi ngambang. Ngomong tapi kayak setengah percaya, kita sendiri setengah tidak percaya. Berapa banyak hamba Tuhan, berapa banyak pendeta, pengkhotbah seperti itu. Mengkhotbahkan Alkitab oleh bilur-bilur Kristus. Kita sembuh. Tapi karena dia sendiri doa dan kesembuhan belum terjadi. Maka waktu ngomong kayak gitu kayak yang ngomong mulutnya. Tapi hatinya kayak bimbang, kayak ragu. Belajar dari Abraham. Belajar dari Abraham. Walaupun dia sudah kehilangan semua pengharapan itu, dia tetap ngomong istrinya, kamu Sarah, kamu ibu bangsa-bangsa. Dan istrinya tetap ngomong, kamu Abraham, kamu bapak banyak bangsa. Jadi dari situ saudara bisa ngerti jenis imannya Abraham itu iman yang kokohnya, mantepnya, perkataannya, pemikirannya, hatinya, actionnya, tindakannya tetap kokoh walaupun situasi semakin lemah, tapi imannya malah diperkuat.
Saya berdoa iman seperti itu bangkit dalam hidup saudara. Anda tetap bersaksi, Anda tetap melayani Tuhan, Anda tetap cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Walaupun kenyataannya Anda belum mengalami semuanya ditambahkan. Walaupun kenyataannya penambahan belum terjadi. Bahkan mungkin sementara Anda bersaksi, memberitakan Injil, Anda percaya sama Tuhan, Anda melakukan semua yang Anda bisa lakukan. Tapi kenyataannya bukannya penambahan, malah pengurangan. Seperti Abraham sudah meninggalkan negeri asalnya, pergi ke tempat yang Tuhan akan suruh, akan tunjukkan, ya. Terus kemudian sudah memperkatakan perkataan iman, kamu Sarah, kamu ibu bangsa-bangsa, kamu Abraham, kamu bapak banyak bangsa. Walaupun sudah ngelakuin semuanya itu, tapi janji Tuhan belum dia lihat, belum tergenapi. Dalam situasi seperti itu, imannya tidak menjadi lemah, malah ia diperkuat dalam imannya. Wow, saya berdoa ini grafik iman saudara tidak turun tapi tetap naik. Grafik saudara tidak lemah tapi tambah kuat, tambah kokoh. Hebat sekali Abraham ini. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman Abraham yang kebalikan dengan keadaan itu yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Waktu keadaan berkebalikan sama imanmu, imanmu ikut ambles. Nggak diperhitungkan. Itu nggak masuk dalam hitungannya Tuhan. Imannya belum qualified, makanya belum akan ada jawaban apapun. Jadi saudara harus ngerti, jawaban itu, mujizat itu tidak akan terjadi ketika iman kita ngikuti keadaan kita. No. Keadaan kita ambles, iman kita ambles itu nggak diperhitungkan sebagai kebenaran. Anda nggak akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Hanya orang-orang seperti Abraham yang ketika keadaannya semakin lemah, tapi imannya malah tambah kuat. Alkitab mencatat, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan kalau Allah sudah mencatat hal itu sebagai kebenaran, boleh dipastikan, seperti Abraham terima penggenapan janji Tuhan, saudara juga akan terima penggenapan janji Tuhan. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kalau dari kemarin-kemarin iblis main trik di pikiran, kamu sudah melayani, kamu sudah bersaksi, kamu sudah selamatkan jiwa. Tapi mana? Bukan semuanya ditambahkan, malah berkurang, malah turun. Terus kemudian imanmu turun. Saudara rugi besar. Hari ini jangan mau lagi ditipu oleh iblis. Sekalipun kau belum melihat apa-apa, sekalipun tidak ada dasar berharap, tetaplah berharap. Sekalipun tidak ada dasar percaya, teruslah kokoh untuk percaya. Maka saudara akan melihat janji Tuhan itu ya dan amin, pasti dia genapkan, pasti itu terjadi dalam hidup saudara. Semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, saya berdoa semuanya tergenapi di dalam kehidupanmu. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.